Bisa PPS, bincang santai pendampingan pengawas sekolah dengan tema refleksi dan memimpin perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu. Salam SMA, maju bersama, hebat semua. Saya Ajid Sajidullah, pengawas SMA SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, wilayah kerja Kabupaten Lingga, akan melaksanakan kegiatan secara daring dalam tajuk Bisa PPS, bincang santai pendampingan pengawas sekolah. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran kepala sekolah dalam melaksanakan refleksi dan sejauh mana kapasitas kepala sekolah dalam memimpin perubahan. Hal ini sangat penting dilakukan oleh pengawas sekolah karena data-data ini atau hasil identifikasi ini akan digunakan dalam penyusunan perencanaan pendampingan di sekolah binaannya. Baiklah, pada saat ini saya akan berbincang-bincang santai bersama Pak Yusa SPD, Kepala SMA Negeri 4 Senayan. Mari kita dengarkan sama-sama. Sudah hadir secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yusa. Iya Pak, oke ya. Siap. Ya. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak. Coba jelaskan apa-apa saja yang menjadi kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh SMA Negeri 4 Senayan. Silakan Pak. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengawas, Pak Ajid Sajidullah. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk merefleksi SMA Negeri 4 Senayan di tahun 2023. Baik Pak, untuk pertama Pak, kendala kami atau kelemahan kami itu yang kedua menjadi kelemahan kami di sekolah ini listrik Pak. Dan yang ketiga menjadi dengan guru mapel Pak. Kemudian untuk kekuatannya Pak, untuk 2023 pertama adalah kami sudah melakukan ujian berbasis daring Pak, online kan. Itu pertama. Yang kedua, kami juga melakukan MOU pihak Puskesmas Pak. Pihak Puskesmas kan MOU dengan kepala desa dalam rangka untuk menjaga karakteristik perilaku sikap anak di luar jam sekolah. Nah itu. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah kami sudah memulai untuk tahun pelajaran kemarin Pak, belum Merdeka Berubah. Nah ini barangkali penguatan yang dapat kami lakukan di SMA Negeri 4 Senayan ini Pak. Dari sisi peserta didik, ada kelemahan dan keunggulannya? Rentang kendali Pak, atau luar lokasi sekolah, sehingga mereka tidak bisa belajar lebih efektif. Mungkin masuknya pukul 7.30, jam 8 gitu. Dari sisi prosesnya barangkali masih ada sisi kelemahan atau sudah tidak ada? Kalau dari segi proses Pak, memang proses pembelajarannya Pak, kalau proses pembelajarannya ketika saya melakukan supervisi guru di dalam kelas kemarin, saya amati, saya telaah memang kelemahan anak-anak kita ini di literasi Pak. Di literasi. Kemarin saya memanggil kawan-kawan guru sebagai tindak lanjut hasil supervisi, dan 1 minggu sekali paling tidak anak-anak kita membiasakan sikap membaca ini Pak. Memang literasi kunci utamanya. Dengan melihat sisi kelemahan, kemudian sisi kekuatan, apa saja yang Bapak lakukan? Sering komunikasi Pak, kami sering komunikasi intensif juga dengan provider ya, Indosat. Nah, baik itu untuk pada saat ujian, pelaksanaan ujian maupun pada hari-hari biasa, pada kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya urgensi betul dengan jaringan. Kalau untuk listrik memang Pak, kita
hanya bisa mengandalkan diesel Pak, mesin diesel di sekolah, baik untuk administrasi maupun untuk pembelajaran kita menggunakan diesel. Nah ini memang hanya terbatas Pak dieselnya. Kita hanya bisa menghidupkan kalau anak-anak atau guru menggunakan Infokus contohnya, itu maksimal paling dapat 2 Pak. Paling dapat 2, kalau tidak mungkin 1 karena keterbatasan dari. Tapi pada intinya masih bisa diatasi seperti itu Pak. Artinya bisa dipakai gantian itu istilahnya, tidak bisa serentak ya Pak ya. Dalam perencanaan program kerja yang tersusun baik mulai dari RKT, RKS sampai RKAS-nya, berarti itu setiap tahun tetap atau ada perubahan tuh Pak? RKT, rencana kerja tahunan, rencana kerja menengah, kemudian untuk pelaksanaan di dalam kelas bulanan gitu Pak ya, itu berubah Pak, merujuk pada rapor satuan pendidikan kita. Apa yang saya melibatkan kawan-kawan guru PTK maupun tenaga pendidikan gitu ya, apakah itu untuk menyusun perencanaan programnya maupun keuangannya Pak. Nah, keuangan yang terakhir saya melibatkan stakeholder yang ada, salah satunya adalah komite sekolah yang kita juga meminta masukan mereka Pak. Jadi kira-kira secara spesifik nih Pak ya, antara yang tahun kemarin tahun 2023 dengan tahun 2024 itu yang sudah dirancang di dalam RKAS itu, adakah yang baru di RKAS 2024 ini? Ide-ide barunya itu kira-kira apa? Iya, Pak. Secara spesifik. Silakan. Salah satunya Pak, pembeda untuk 2023 dengan 2024 ini itu di pelaksanaan e-kinerja Pak. Kita tahun 2024 ini itu sampai 4 kali karena penilaian e-kinerja untuk guru itu bisa dalam 1 tahun 2 kali Pak, 1 per semester. Nah maka itu kita ubah untuk pelaksanaannya itu kita tuangkan juga dalam rencana kerja tahunan seperti itu. Nah dasarnya Pak, rujukannya tadi yang saya katakan adalah dari hasil rapor satuan pendidikan Pak. Tidak ada yang merah, hanya kuning, itu ada 5 Pak, jadi 5. Nah tak mungkin juga kami kerjakan dalam 1 semester Pak, gitu kan. Nah jadi saya bagi menjadi 2, ada 2 di semester 1 bulan Januari ke Juni, kemudian ada 3 di semester 2 Juli ke Desember. Dampaknya itu apa yang diperoleh oleh siswa dan oleh guru itu kira-kira harapan dampak yang diterima oleh siswa dan guru tersebut. Silakan Pak. Dampak positifnya itu sudah jelas Pak, barangkali dengan tahapan-tahapan yang ada juga di e-kinerja itu merumuskan untuk siswa, rekan guru, bagaimana mereka mengimplementasikan dari apa yang sudah mereka buat. Guru sudah memberikan waktu luang 10-15 menit untuk melakukan literasi. Nah literasi sepenuhnya memang saya serahkan kepada Bapak Ibu guru. Artinya tetap nih fokusnya berarti muaranya nanti pada proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kira-kira ada lagi tidak yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan ini? Silakan Pak. Ya baik Pak, salah satunya BIMTEK Pak, bimbingan teknis itu kita buat memang setiap tahun itu sama dengan tahun yang lalu, mengacu pada nilai rapor satuan pendidikan sekolah kami. Nah itulah materi, itulah yang kita angkat, yang kita lakukan untuk kegiatan BIMTEK Pak. Nah jadi setiap tahun insya Allah kami melakukan BIMTEK. Nah juga kalau dulu 3 hari, nah sekarang insya Allah sudah kita jadikan 4 hari Pak BIMTEK. Ini kami lakukan sesuai dengan hasil rapor satuan pendidikan itu Pak. Nah itu yang ingin saya sampaikan Pak. Sementara saya cukupkan, saya minta maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri ya Pak ya. Ya sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.